Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal berkaitan dengan konsep ilmu ekonomi. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Namun perlu juga disampaikan jika di dalam pembahasan nanti ada materi yang mungkin miskonsepsi atau mungkin salah jawaban atau mungkin berbeda jawaban dengan teman-teman, silakan diketik di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal-soal konsep ilmu ekonomi. Soal nomor 31. Sebagian besar penduduk daerah A hidup dari usaha menangkap ikan di laut, daerah B hidup dari usaha mengambil hasil hutan. Dari ilmu ekonomi, jenis usaha produksi yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk kedua daerah itu adalah A. Jasa, B. Agraris, C. Industri, D. Ekstraktif, E. Perdagangan. Jadi ini materi berkaitan dengan konsep di mana dalam konsep ilmu ekonomi tentang jenis usaha. Kita ketahui bahwa jenis usaha ini ada 5 macam. Yang pertama adalah kegiatan ekstraktif, agraris, kemudian industri, perdagangan, dan terakhir adalah kegiatan jasa. Nah, untuk soal nomor 31 ini, karena katanya di sini, sebagian besar penduduk itu adalah sebagai kegiatannya adalah menangkap ikan di laut, kemudian yang daerah A ya, untuk daerah B mengambil hasil hutan. Ini merupakan kegiatan ekonomi yang mengambil bahan langsung dari alam tanpa mengolah. Jadi menangkap ikan di laut atau mengambil hasil hutan adalah kegiatan mengambil sesuatu yang sudah ada dan tanpa diolah. Maka kegiatan ini disebut dengan kegiatan ekstraktif. Maka jawabannya adalah yang D. Kegiatan jasa ini adalah kegiatan yang paling terbaru ya. Jadi memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa terlihat jenis barangnya apa begitu. Kalau agraris inilah kegiatan mengolah. Jadi mengolah sesuatu, misalnya pertanian, perikanan air darat, dan lain-lain. Jadi kalau ada kata-kata mengolah itu larinya ke agraris. Kemudian kalau kegiatan industri berarti mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kemudian kalau perdagangan, kegiatan membeli sesuatu tanpa melakukan perubahan, langsung dijual ya, membeli langsung menjual. Ini kegiatan perdagangan. Nah, kita kembali ke soal nomor 31, maka kegiatan penduduk daerah A yang berupa menangkap ikan di laut dan daerah B mengambil hasil hutan ini termasuk kegiatan ekstraktif. Maka jawabannya adalah yang B. Next, soal nomor 32. Yang disebut faktor produksi turunan adalah, jadi kita mengenal bahwa faktor produksi ini terbagi menjadi 2 macam. Ada faktor produksi asli, ada faktor produksi turunan. Nah, faktor produksi asli terdiri dari 2 macam, berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, atau bahasa lainnya disebut juga tenaga kerja. Kemudian faktor produksi turunan juga ada 2, ada modal, ada skill, atau ada juga menyebut ini sebagai kewirausahaan. Nah, maka kita kembali ke soal nomor 32, yang dikatakan sebagai faktor produksi turunan adalah tanah, berarti ini faktor produksi asli, yaitu sumber daya alam. Air juga. Tenaga kerja juga termasuk faktor produksi asli. Manusia ya sama dengan tenaga kerja. Maka jawaban nomor 32 itu adalah yang E, modal. Kita lanjutkan soal nomor 33. Pak Fuad telah bertahun-tahun bekerja sebagai tenaga administrasi di PT Bulan Merindu dengan gaji terakhir Rp4.500.000 per bulan. Dari tabungan yang dia miliki, dia ingin membuat usaha sendiri.
ada beberapa alternatif usaha yang ada dalam bayangannya berdasarkan hasil survei ke tempat yang dapat dipertanggungjawabkan. Di antaranya, satu, membuka kios sembako dengan kemungkinan untung 5 juta rupiah per bulan. Dua, menjual pakaian jadi akan mendapatkan laba sekitar 4 juta rupiah per bulan. Dan yang ketiga, membuka usaha catering dengan keuntungan diperkirakan 5.500.000 per bulan. Apabila Pak Fuad tetap bekerja sebagai tenaga administrasi, maka biaya peluang yang dikorbankannya adalah A 1 juta, B 5.500.000, C 10 juta, D 14.500.000, E 19 juta. Jadi dari soal ini kita ketahui bahwa Pak Fuad itu adalah sebagai pekerja administrasi di PT Bulan Merindu, di mana gajinya adalah sebesar 4.500.000 rupiah per bulan. Nah, kemudian ada beberapa alternatif usaha yang bisa dilakukan oleh Pak Fuad jika dia berhenti bekerja sebagai tenaga administrasi. Pertama, dia membuka kios sembako, keuntungannya diperkirakan sebanyak 5 juta rupiah. Yang kedua, kalau seandainya dia jual pakaian, dia akan mendapatkan laba sebesar 4.500.000. Dan yang ketiga adalah kalau dia membuka catering, maka keuntungan yang bisa didapatkannya adalah sebesar 5.500.000. Nah, tapi dijelaskan pernyataan selanjutnya, apabila Pak Fuad tetap bekerja, jadi tetap bekerja di perusahaan sebagai tenaga administrasi, maka biaya peluang yang dihadapkan oleh Pak Fuad adalah sebesar, berarti dari pilihan yang tiga ini, inilah yang akan kita jadikan sebagai biaya peluang. Karena yang di alternatif yang ada ini, hanya satu yang bisa dilakukan oleh Pak Fuad. Kalau tidak jual sembako, jual pakaian, kalau tidak buka usaha catering, ya. Maka karena hanya satu yang bisa dipilih, maka yang kita ambil seperti penjelasan sebelumnya adalah nominal yang tertinggi. Ada 5 juta, ada 4 juta, ada 5.500.000. Berarti yang hilang, yang dikatakan sebagai biaya peluang dalam soal ini adalah sebesar biaya keuntungan tertinggi yang harusnya diperoleh oleh Pak Fuad, yaitu sebanyak 5.500.000. Maka biaya peluangnya adalah yang 5.500.000. Maka jawabannya adalah yang B, 5.500.000. Next, soal nomor 34. Pernyataan berikut termasuk sebagai pernyataan positif adalah A. Penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) memberatkan pengusaha karena biaya produksi yang tinggi dapat mengurangi laba perusahaan. B. Seorang pengusaha menggunakan sumber daya ekonomi secara efisien sehingga mampu menghasilkan produk, barang, dan jasa bernilai rendah. C. Penerapan teknologi dalam bidang pertanian mampu meningkatkan hasil produksi. D. Pemerintah harus mengupayakan peningkatan pendapatan agar kesejahteraan dan pemerataan pendapatan dinikmati seluruh masyarakat. E. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan petani gagal panen. Soal nomor 34 ini adalah berkaitan dengan pernyataan normatif. Di dalam konsep ilmu ekonomi berkaitan dengan pembagian ilmu ekonomi, kita mengenal ada istilah ekonomi normatif, ada ekonomi positif atau pernyataan normatif atau pernyataan positif, ya. Kalau berbicara pernyataan normatif, berarti di sini kita berbicara tentang opini, ya, pendapat dari seseorang atau dari ahli berkaitan dengan ekonomi. Nah, yang kedua ada berbicara tentang ekonomi positif. Kalau ekonomi positif ini berkaitan dengan fakta. Nah, kita baca soal yang A.
Penetapan upah minimum atau UMP memberatkan pengusaha, benar. Kenapa? Karena biaya produksi yang tinggi dapat menyebabkan laba perusahaan berkurang. Ya, benar. Berarti ini adalah ekonomi positif. Jelas ya, ketika upah naik maka akan menambah biaya produksi sehingga bisa menyebabkan laba yang didapatkan oleh perusahaan akan berkurang. Oke. B. Seorang pengusaha menggunakan sumber daya ekonomi secara efisien sehingga mampu menghasilkan produk barang dan jasa bernilai jual rendah. Ya, benar. Jadi ini juga ekonomi positif. Fakta. C. Penerapan teknologi dalam bidang pertanian mampu meningkatkan hasil produksi. Ya, jelas. Berarti ini ekonomi positif. D. Pemerintah harus mengupayakan peningkatan pendapatan agar kesejahteraan dan pemerataan pendapatan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Nah, kita ingat bahwa di dalam pernyataan atau mungkin opini biasanya ada kata-kata harus, sebaiknya, seharusnya. Maka yang D ini lebih pasnya ke ekonomi normatif. Oke, maka jawabannya adalah yang E. Yang E, curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan petani gagal panen. Ya, berarti ini benar. Ini adalah ekonomi positif. Maka nomor 34 jawabannya adalah yang D. Karena ada kata-kata harus. Next, soal nomor 35 tentang masalah ekonomi. Daerah Jepara terkenal sebagai daerah penghasil ukiran berbagai perlengkapan rumah tangga. Bahkan sudah menembus pasar internasional. Di sisi lain, menghasilkan banyak limbah kayu dari kegiatan tersebut. Pak Joko memanfaatkan limbah tersebut sebagai bahan pembuatan kerajinan replika. Kegiatan yang dilakukan oleh Pak Joko merupakan pemecahan masalah ekonomi. Adalah barang apa yang akan diproduksi? B. Untuk siapa barang akan diproduksi? C. Bagaimana barang yang akan diproduksi? D. Kapan barang akan diproduksi? E. Di mana barang akan diproduksi? Jadi ini masalah ekonomi. Yang terutama yang kita bahas adalah masalah ekonomi modern ya, itu what, how, for whom. Maka kita singkirkan dulu jawaban yang tidak sesuai. What artinya barang apa? Bisa. Kemudian how bagaimana? Iya. Terus for whom untuk siapa? Maka jawaban yang D dengan E kita silang dulu. Nah, kita harus pahami dulu berkaitan dengan paragraf nomor 35 ini. Di mana Jepara itu adalah sebagai daerah penghasil ukiran, bahkan sudah menembus pasar internasional. Di sisi lain, menghasilkan banyak limbah kayu. Jadi kata kuncinya di sini adalah ada limbah kayu dari kegiatan menghasilkan ukiran tersebut. Nah, limbah tersebut dimanfaatkan oleh Pak Joko untuk membuat kerajinan replika. Jadi, Pak Joko memanfaatkan limbah tersebut untuk menghasilkan barang. Itu berupa kerajinan replika. Maka kegiatan yang dilakukan oleh Pak Joko itu merupakan pemecahan dari masalah pokok ekonomi modern. Yaitu, jadi ada kata-kata barang di sini ya. Berarti pertanyaannya adalah barang apa yang diproduksi oleh Pak Joko? Maka nomor 35 ini jawabannya adalah yang A. Barang apa yang akan diproduksi? Kalau yang B untuk siapa? Tidak dijelaskan di sini Pak Joko memproduksinya untuk siapa saja. Jadi kurang pas. Tidak pula dijelaskan bagaimana Pak Joko cara Pak Joko menghasilkan kerajinan replika. Maka nomor 35 jawaban yang tepat adalah yang A. Barang apa yang diproduksi? Yaitu
kerajinan replika. Itulah barang yang diproduksi oleh Pak Joko. Oke, kita lanjut. Nomor 36. Pasir berguna setelah dibawa ke kota sebagai bahan bangunan. Hal ini menunjukkan A. Form utility, B. Place utility, C. Element utility, D. Time utility, E. On utility. Nah, di soal nomor 36 berkaitan dengan nilai guna. Jadi katanya di sini pasir berguna setelah dibawa ke kota sebagai bahan bangunan. Maka ini lebih tepatnya ke tempat ya, yaitu place utility. Kalau form utility kegunaan bentuknya diubah baru dia lebih bermanfaat. C. Elemen utility, sesuatu berguna karena elemen yang terkandung di dalamnya. D. Time utility itu kegunaan waktu, sesuatu lebih bermanfaat pas pada waktunya. E. Kegunaan kepemilikan atau ownership utility, yaitu sesuatu lebih berguna atau bermanfaat memang pas pada orang yang berkafaahnya di situ. Maka nomor 36 jawabannya adalah yang B. Place utility. Nomor 37. Kayu berguna bagi manusia sesudah berbentuk meja. Hal ini menunjukkan berarti kayu itu diubah jadi meja, berarti namanya adalah bentuknya dirubah. Maka yang lebih tepat itu adalah yang E. Form utility, kegunaan bentuk. Sesuatu dirubah karena sesuatu itu dirubah, maka dia lebih bermanfaat. Nomor 38. Usaha peningkatan produksi dengan jalan menambah faktor-faktor produktif disebut A. Usaha efektif, B. Usaha ekstraktif, C. Usaha produktif, D. Usaha intensif, E. Usaha ekstensif. Jadi peningkatan produksi dilakukan dengan berbagai hal ya. Nah, karena di sini yang dikatakannya adalah menambah faktor produksi. Nah, kalau menambah faktor produksi itu lebih kegiatan ekstensifikasi, yaitu kegiatan ekstensif ya. Maka jawabannya adalah yang E. Kalau usaha intensif, jadi mutunya lebih ditingkatkan begitu. Maka nomor 38 jawabannya adalah yang E. Nomor 39. Berikut adalah cara-cara peningkatan produksi, menambah luas areal dan memperbanyak angkutan. 2. Menggunakan bibit unggul dan menyempurnakan peralatan kerja. 3. Mempergunakan pupuk dan menyelenggarakan latihan kerja. 4. Mendirikan pabrik baru ya, dan menambah jumlah pekerja. Yang termasuk kegiatan intensifikasi atau meningkatkan mutu ya, berarti dia bukan menambah faktor produksi. Yang satu ini adalah kegiatan menambah luas, berarti kegiatan ekstensifikasi. Yang kedua, menggunakan bibit unggul, berarti ini adalah kegiatan intensifikasi. Kemudian mempergunakan pupuk dan menyelenggarakan latihan, berarti ini juga kegiatan intensifikasi. Mendirikan pabrik baru dan menambah tenaga kerja, ini juga kegiatan ekstensifikasi. Maka yang nomor 39 yang dikatakan yang termasuk peningkatan produksi secara intensif, maka jawabannya adalah 2 dan 3. Nomor 39 yang C. Nomor 40. Faktor produksi yang bukan merupakan hasil rekayasa manusia adalah tanah, benar. Bahan mentah juga. Dan tenaga kerja, benar. Kalau teknologi, ini hasil karya manusia. Berarti bukan ya. Maka jawabannya adalah 1 benar, 2 benar, 3 benar. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 41. Masalah pokok ekonomi dalam masyarakat adalah 1. For whom, benar. Masalah ekonomi modern. How, iya. What, iya. When, tidak ya. Maka masalah ekonomi modern di sini adalah 1, 2, dan 3. Maka jawabannya adalah yang A. Soal nomor 42.
Karakteristik barang publik adalah 1. Non-rival, 2. Rivalry, 3. Non-eksklusif, 4. Eksklusif. Jadi barang dilihat dari kepemilikannya ini terbagi menjadi dua macam barang. Pertama ada namanya barang privat atau barang untuk kebutuhan pribadi. Yang kedua ada barang publik, barang yang dibutuhkan oleh semua orang begitu ya. Nah, barang privat ini memiliki sifat namanya rival, dan yang kedua disebut eksklusif. Nah, barang rival ini artinya barang yang apabila sudah digunakan oleh orang lain, kita tidak bisa memakainya. Jadi, barang itu ketika sudah dikonsumsi, ya sudah habis seperti itu. Jadi, kita tidak bisa mengonsumsi barang yang sudah dipakai oleh orang tersebut, begitu. Misalnya air ya, air minum gitu ya. Jadi ketika kita minum air, maka air yang kita minum itu ya kita yang menghabiskan begitu. Jadi orang tidak akan bisa meminum apa yang sudah kita minum. Jadi itu namanya rival. Yang kedua adalah eksklusif. Jadi kalau eksklusif ini maksudnya adalah barang yang untuk mendapatkannya itu butuh pengorbanan. Jadi ketika ingin sesuatu harus dibeli atau mungkin diperoleh dengan cara apa begitu. Jadi privat itu bersifat eksklusif. Jadi barang privat itu bersifat rival dan eksklusif. Yang kedua adalah barang publik. Barang publik ini lawannya itu barang yang memang ketersediaannya itu disediakan oleh misalnya pemerintah dan lain sebagainya. Jadi barang publik itu bersifat non-rival, non-eksklusif. Nah, non-rival ini artinya adalah bahwa barang tersebut ketika sudah dimanfaatkan oleh orang lain, kita masih bisa memakai yang sudah dimanfaatkan oleh orang. Misalnya, jalan raya, kita lewat di jalan raya, jalan tersebut tidak akan habis oleh kita. Orang lain tetap akan bisa memakai barang yang sudah kita pakai tersebut. Atau mungkin barang-barang fasilitas umum lainnya. Jadi ketika kita memakai, orang pun bisa memakai setelah kita memakainya begitu. Jadi tetap akan ada barang yang dipakai oleh orang walaupun kita sudah memakainya. Yang kedua adalah non-eksklusif. Non-eksklusif ini artinya adalah lawan dari eksklusif ya. Non-eksklusif ini barang kita dapatkan tanpa butuh pengorbanan. Misalnya seperti fasilitas umum tadi, sudah disediakan oleh pemerintah, tinggal kita memanfaatkannya saja. Oke, maka kita kembali ke soal nomor 42. Karakteristik barang publik itu adalah non-rival dan non-eksklusif. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah yang B. Nomor 43. Prinsip ekonomi adalah bagaimana mencapai tujuan yang 1. Maksimum dengan pengorbanan tertentu. Benar. 2. Tertentu dengan pengorbanan tertentu. Tidak ya. Kemudian 3. Tertentu dengan pengorbanan minimum. 4. Maksimum dengan pengorbanan minimum. Juga tidak. Berarti 1 dan 3 yang benar. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 44. Yang termasuk bidang produksi ekstraktif ya. Jadi kegiatan ekstraktif perikanan laut benar, pertambangan benar, mengumpulkan hasil hutan ini benar. Kalau perikanan air darat ini termasuk kegiatan agraris ya. Karena sudah mengolah alam. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 45. Meningkatkan kualitas faktor produksi untuk meningkatkan output disebut ekstensifikasi. Jadi pernyataannya di sini meningkatkan kualitas faktor produksi disebut kegiatan ekstensifikasi, ya salah ya. Harusnya di sini adalah intensifikasi.
Alasannya, intensifikasi dalam pertanian dengan cara memupuk. Ini benar. Pengairan yang baik, benar. Penambahan lahan. Jadi ini adalah kegiatan ekstensifikasi. Pemakaian bibit unggul ini benar juga. Tapi karena ya satu jawabannya salah, maka pernyataannya juga salah. Maka jawabannya adalah yang E. Nomor 46. Meningkatkan jumlah dan mutu produksi dapat dilakukan dengan cara ekstensifikasi. Ya, kalau cara ekstensifikasi yang dilakukan hanya fokus pada ke jumlah barang yang dihasilkan, ya. Kalau mutu produksi itu biasanya lebih ke intensifikasi. Maka jawabannya pernyataannya adalah salah. Alasannya, ekstensifikasi adalah cara memperluas usaha dengan menambah faktor produksi. Benar, maka pernyataannya salah, alasannya benar. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 47. Dalam analisis ilmu ekonomi dikenal sebuah kaidah yang baik dalam skala kecil belum tentu baik dalam skala besar atau secara keseluruhan. Hal ini disebut juga dengan istilah A. Ceteris paribus, B. Normative economics, C. Circular flow, D. Opportunity cost, E. Fallacy of composition. Jadi untuk nomor 47, sesuatu dalam jumlah kecil dia bermanfaat, tetapi belum tentu dalam jumlah besar dia bermanfaat. Nah, misalnya air, ya, air dalam jumlah kecil kita bisa minum, tapi kalau dalam jumlah besar bisa menyebabkan banjir dan sebagainya. Maka istilah ini disebut juga dengan fallacy of composition. Kalau A. Ceteris paribus berarti adalah faktor lain dianggap tidak berubah atau tetap. B. Normatif ekonomik, jadi ekonomi normatif atau pernyataan normatif yang kalau kita kaji tadi ada unsur opini di sini ya. C. Circular flow, ini pada kegiatan ekonomi ya, circular flow diagram. D. Opportunity cost atau disebut juga dengan istilah biaya peluang. Maka nomor 47 jawabannya adalah yang E. Fallacy of composition. Next, soal nomor 48. Pak Arman adalah pemilik lahan dan bangunan. Lahan dan bangunan tersebut disewa oleh sebuah perusahaan showroom mobil. Sebagai pemilik lahan, Pak Arman memperoleh imbalan berupa A. Laba, B. Upah, C. Sewa, D. Komisi, E. Bunga. Karena kata kuncinya di sini adalah disewa, maka Pak Arman tentu akan memperoleh sewa. Nomor 48 jawabannya C. Nomor 49. Fitria adalah seorang peserta didik kelas 10 IPS yang tinggal di sekitar sekolah. Ia memiliki beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi, antara lain membeli buku pelajaran ekonomi 10 seharga 55.000, membeli seragam sekolah abu-abu putih seharga 95.000, membeli handphone dibutuhkan biaya 75.000, membeli tas baru 85.000, tas lama masih saya pakai. Cara memenuhi kebutuhan Fitria apabila ia memiliki dana sebesar 150.000. Jadi soal ini menyatakan berkaitan dengan skala prioritas yang harus dilakukan oleh Fitria dengan anggaran yang dia miliki hanya sebesar 150.000. Kita baca. A. Membeli buku mata pelajaran ekonomi dan seragam sekolah, sedangkan tas masih menggunakan yang lama. Oke, ini bisa. Untuk sementara bisa. Yang B. Memperbaiki sepeda dan membeli seragam sekolah, sedangkan tas masih menggunakan tas lama. Katanya di sini dia memperbaiki sepeda dan si Fitria ini tinggal di sekitar sekolah.
Jadi artinya tidak begitu jauh gitu ya. Maka yang B kurang pas. Oke, yang C, membeli tas baru. Bisa jadi, dan buku pelajaran ekonomi. Sedangkan sepeda tidak diperbaiki karena ia jaraknya sekolahnya dekat. Nah, bisa juga. D, membeli buku mata pelajaran ekonomi, tas baru, dan memperbaiki sepeda. Sedangkan kekurangannya ditutup dengan utang dengan teman. Ini juga tidak efektif. E, memperbaiki sepeda dan membeli tas baru, sedangkan kekurangannya utang dengan bengkel sepeda. Jadi ini kurang pas juga. Nah, berarti untuk nomor 49 ini kita lihat, kita analisis dulu. Katanya di sini bahwa kriteria itu peserta didik yang istilahnya di sini ada beberapa kebutuhan yang harus dia penuhi. Pertama, dia adalah membeli buku, kemudian ada seragam sekolah yang harus dibeli, kemudian juga mungkin ada tas ya yang harus dibeli, tapi tas lama masih layak dipakai, dan juga membeli handphone. Nah, maka yang lebih tepat kalau kita analisis kembali, maka kalau untuk yang C, kita lihat dulu, membeli tas baru. Padahal tas lamanya masih layak dipakai. Maka jawaban untuk yang C ini kurang pas ya, karena dia katanya di sini masih ada tas lama yang dipakai. Lalu yang A berarti membeli buku pelajaran ekonomi dan seragam sekolah, sedangkan tasnya masih menggunakan tas yang lama. Maka nomor 49 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 50. Pak Budi mempunyai uang tabungan sebesar 100 juta yang didepositokannya dengan bunga 6% setahun. Ia berniat menggunakan uangnya ini untuk usaha dengan membeli sebuah angkot dengan harga 150 juta. Angkot tersebut akan dibayar dengan uang tabungannya dan pinjaman bank sebesar 50 juta dengan bunga 18% per tahun. Biaya diperkirakan sebagai berikut. Ada biaya operasional seharga 115.000 per hari. Kemudian biaya perawatan sebanyak 275.000 per bulan. Dan setoran sebanyak 165.000 per hari. Dalam satu bulan diperkirakan 30 hari. Dari situasi di atas, maka A, laba akuntansi besar daripada biaya peluang. B, laba akuntansi kecil daripada biaya peluang. C, laba ekonomi sama dengan laba akuntansi. D, biaya peluang sama dengan laba ekonomi. E, biaya peluang kecil dari laba ekonomi. Nah, jadi yang pertama kita ketahui dulu bahwa konsep dari soal ini. Jadi dari soal ini yang pertama kita ketahui dulu bahwa untuk menghitung laba ekonomi itu kita dapatkan dari jumlah pendapatan kita atau TR ya, dikurangi dengan biaya eksplisit dikurangi dengan biaya implisit. Kemudian yang kedua ada laba akuntansi. Untuk laba akuntansi ini kita dapatkan dari TR dikurang dengan biaya eksplisit. Jadi didapatkan laba akuntansi dari TR dikurangi dengan biaya eksplisit. Nah, dari soal tadi kita ketahui bahwa tabungan Pak Budi, ya jadi kalau dia menabung ya, dia akan mendapatkan bunga sebanyak 6% per tahun ya. Jadi kalau kita cari, maka bunganya itu adalah sebanyak 6% dikali dengan 100 juta. Maka didapatkanlah sebanyak 6 juta. 6 juta. Ini 6 juta per tahun. Maka kalau kita bagi 12 per bulannya ini,
Berarti dibagi 12, maka didapatkanlah sebanyak 500.000. Ini adalah sebagai bunga ya, bunga kalau seandainya Pak Budi tetap mendepositokan uangnya di bank, dia akan dapat bunga sebanyak 500.000. Nah, karena dia di sini dikatakan dia lebih memilih untuk membeli angkot ya, maka dikatakan bunga yang harusnya dia dapat yang sebanyak 500.000 ini disebut juga dengan istilah biaya peluang. Biaya peluang. Dan biaya peluang ini merupakan salah satu contoh dari namanya biaya implisit. Jadi biaya peluang itu termasuk biaya implisit ya, sebanyak 500.000. Kemudian ketika Pak Budi membeli mobil, dia meminjam uang bank itu sebanyak 50 juta. Katanya di sini ada bunga ya, ada bunga yang harus dibayar. Jadi kita katakan di sini beban bunga. Maka beban bunga yang harus dibayar oleh Pak Budi per tahunnya adalah sebanyak 18% dikali dengan jumlah pinjaman sebanyak 50 juta. Maka hasilnya adalah 9 juta. Per tahun. Kalau kita bagi 12, berarti 9 juta dibagi 12, maka per bulannya ini kita dapatkan sebanyak 750.000. Nah, ini adalah beban bunga sebanyak per bulan ya, sebanyak 750.000. Selain itu, ada biaya lain ya, berupa pertama adalah biaya operasional. Biaya operasionalnya itu sebanyak 115.000 per hari dikali dengan 30 hari. Maka kita dapatkan biaya operasionalnya itu adalah sebanyak berarti biaya operasional itu sebanyak 3.450.000 per bulan. Dan kemudian ada juga nanti biaya perawatan. Biaya perawatan per bulannya adalah sebanyak 275.000. Nah, ini adalah biaya yang dikeluarkan per bulan oleh Pak Budi. Nah, kalau kita totalkan ini, maka total pengeluaran dari Pak Budi itu terkait dengan karena dia membeli angkot adalah sebanyak 750.000 ditambah 3.450.000 ditambah 275.000. Maka kalau kita jumlahkan itu sebanyak 4.475.000. Jadi ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Tuan Budi per bulan. Kemudian kita cari di sini adalah setoran ya. Setoran atau penerimaan dari Tuan Budi ini adalah sebanyak 165.000 dikali dengan 30 hari. Maka didapatkanlah setoran itu sebanyak 4.950.000 per bulan. 4.950.000 per bulan. Nah, maka atau dengan bahasa lain, ini adalah total revenue-nya Pak Budi. Nah, lalu dengan setelah kita mendapatkan ini, kita bisa mencari laba ekonomi. Nah, laba ekonomi kita dapatkan dari, kita rumuskan tadi adalah TR dikurangi dengan biaya eksplisit dikurangi biaya implisit. Nah, kita ketahui dulu bahwa biaya X yang berupa beban bunga, biaya operasional, dan biaya perawatan ini semuanya termasuk ke dalam biaya eksplisit. Jadi adalah biaya eksplisit.
Nah, berarti TR-nya adalah 4.950.000 dikurang dengan biaya eksplisit itu sebanyak 4.475.000 dikurang dengan biaya implisit, yaitu bunga tadi ya, karena dia harusnya dapat bunga tapi nggak jadi, termasuk biaya peluang ya. Biaya implisitnya adalah sebanyak 500.000. Maka dapatlah di sini bernilai minus 25.000. Jadi laba ekonominya adalah minus 25.000. Kemudian untuk laba akuntansinya, kita bisa lihat laba akuntansinya cukup mengurangkan TR-nya, yaitu sebanyak 4.950.000 dikurang dengan 4.475.000. Maka didapatkan laba akuntansinya itu sebanyak 475.000. Nah, jadi laba ekonomi minus 25.000, laba akuntansinya 475.000. Nah, maka dari soal ini kita bisa baca yang A, laba akuntansi lebih besar daripada biaya peluang. Laba akuntansinya 475, biaya peluangnya 500.000. Berarti salah. Maka yang A salah. Laba akuntansi sebenarnya lebih kecil daripada biaya peluang. B, laba akuntansi lebih kecil daripada biaya peluang. Yang B, laba akuntansinya 475, biaya peluangnya 500.000. Berarti yang B benar? Ya, B-nya benar. Kita baca yang lain dulu. C, laba ekonomi sama dengan laba akuntansi. Laba ekonomi minus 25.000, laba akuntansinya 475. Berarti salah. Ya. D, biaya peluang sama dengan laba ekonomi. Biaya peluangnya 500.000. Laba ekonominya minus 25.000. Salah. Biaya peluang kecil daripada laba ekonomi. Biaya peluangnya 500.000. Laba ekonominya min 25. Berarti salah. Maka untuk nomor 50 jawabannya adalah yang B. Laba akuntansi kecil daripada biaya peluang. Oke, itu saja dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu kepada kita semua, dan jangan lupa like, subscribe untuk perkembangan channel ini ke depannya. Demikian, terima kasih pembahasan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.